Oke, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita memahami 4 komponen yang harus dimiliki oleh manajer keuangan, yang harus dipahami oleh seorang manajer keuangan. Nah, berikutnya adalah kita harus memahami kesalahan fatal atau kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam mengelola keuangan sebagai entrepreneur. Jadi, posisikan kita sebagai seorang entrepreneur di mana apa sih sebenarnya kesalahan fatal yang harus diperhatikan. Mungkin kelihatannya sih sepele ya, bahwa kesalahan fatal itu sebenarnya lumrah lah ada kesalahan, tetapi setidaknya teman-teman harus memahami dong sebenarnya apa sih kesalahan fatal yang sering dilakukan ya. Sering sekali dilakukan oleh seorang manajer keuangan atau seorang entrepreneur. Jadi apa kesalahan fatal tersebut? Yang pertama adalah tidak memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Seperti awal yang saya bilang, memang banyak hal ya mereka melakukan usaha tapi tidak memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengusaha tidak memiliki gaji. Nah, apa sih sebenarnya pengusaha tidak memiliki gaji? Nah, nanti kita bahas satu-satu. Kemudian yang ketiga adalah tidak membuat perencanaan keuangan. Banyak sekali asal jalan ya. Saya sudah bilang bahwa kita asal jalan saja tanpa ada perencanaan keuangan di awal. Ketika awal-awal usaha yang penting wes melaku seperti itu. Kemudian yang keempat adalah bisnis usaha tidak sebagai aset. Kemudian yang kelima adalah tidak membuat laporan keuangan karena memang tidak paham bagaimana sih cara membuat laporan keuangan yang sederhana. Apalagi sekarang sebenarnya banyak sistem-sistem yang digunakan dalam membuat laporan keuangan, nah itu tidak paham. Nah, kita kupas satu-satu ya. Yang pertama, tidak memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Nah, sangat ini sekali nih masalahnya di mana-mana ini terjadi. Kecuali perusahaan yang sudah besar mungkin ada pemisahan. Tapi seorang entrepreneur atau seorang pemilik UMKM atau bahkan punya perusahaan kecil-kecilan, itu banyak yang tidak memisahkan keuangan pribadi dan bisnisnya. Jadi perlu diingat ya, penting diingat bahwa uang yang dihasilkan dari bisnis atau usaha adalah gabungan dari uang modal dan laba atau keuntungan. Ya. Jadi perlu diingat bahwa uang yang dihasilkan dari bisnis atau usaha adalah gabungan dari uang modal dan laba atau keuntungan. Jadi kita harus tahu dulu itu. Perlu diingat. Kemudian yang kedua adalah mengapa harus dipisah? Jadi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa harus dipisah? Karena kegunaannya berbeda, iya kan? Uang modal itu sebagai penggerak kelanjutan bisnisnya. Jadi uang modal itu adalah penggerak kelanjutan bisnis. Sedangkan laba, penambah modal dan mensejahterakan pengusaha. Ya, jadi harus dipisahkan uang modal adalah penggerak kelanjutan bisnis. Yang kedua adalah laba, itu adalah penambah modal dan mensejahterakan pengusaha. Seperti itu. Jadi benar-benar harus dipisah. Kemudian hal yang perlu dilakukan. Wah, gimana nih kalau ada yang nanya ke kita, gimana cara memisahkan keuangan kita dengan bisnis dan pribadi? Gimana? Nah, bisa kita sarankan misalnya buat rekening atau kalau sudah menjadi pengusaha besar dia punya kartu kredit yang terpisah. Jadi rekeningnya itu pisah. Gimana rekening usaha, di mana rekening pribadi? Kita harus memisahkannya hal itu sehingga wes ditransfer ke rekening saya aja. Nah nanti ketika pencatatan, ini kemarin buat apa ya? Ini uang masuk dari mana ya? Pengeluaran misalnya semena-mena aja ngambil uangnya. Ini buat apa ya kemarin ya? Jadi tidak ada pencatatan yang jelas. Jadi kita bisa menyarankan bahwa pisahlah rekening atau kartu kredit yang terpisah. Ya, pahami dulu. Kemudian yang kedua, catat semua transaksi pinjam meminjam yang terjadi. Jadi misalnya saya mau pakai uang ini buat arisan karena nggak ada uang. Karena nggak ada uang di pribadi, saya pakai dulu uang perusahaan. Nah, saya menanyakan apakah perlu itu dicatat? Perlu kan? Nah kalau tidak dicatat, nggak ada pencatatan, berarti ya sudah jalan masing-masing lah kayak seperti itu. Jadi tidak ada pencatatan. Jadi harus dicatat sekalipun itu
penggunaan untuk keuangan pribadi. Terus yang kedua, bagaimana kalau misalnya saya itu punya usaha fashion. Ketika usaha saya fashion itu, ada teman saya datang bilang, wah ini bagus ya bajunya, kemudian saya berikan dong, aduh silakan ambil aja baju tersebut, silakan buat kebetulan karena kita teman, kita kasih aja. Nah itu seperti apa? Berarti kan itu hitungannya adalah saya sebagai pemilik, saya membeli seharusnya. Jadi ada pencatatan, jadi tidak serta-merta bahwa itu kasih ke dia seperti itu, tapi harus tetap ada pencatatan walaupun saya adalah pemiliknya atau ownernya. Nah yang ketiga adalah buat catatan dan rencana uang yang terpisah. Jadi perencanaan itu mulai awal harus buat catatan dan rencana terpisah. Jadi saya ngajak teman-teman di sini, ayolah kita mulai pisahkan dan buat catatan rencana keuangan yang terpisah. Bagi teman-teman yang sudah punya bisnis, baik bisnis online sekalipun bisnis online seperti itu, ya upayakan sudah punya keuangan yang terpisah. Kemudian yang kedua yang saya bilang tadi, pengusaha tidak memiliki gaji. Nah, beberapa cara pengusaha untuk menggaji diri sendiri. Gimana ya? Perlu nggak sih saya sebagai pengusaha saya harus digaji? Nah, jadi kita harus pahami penarikan pemilik. Jadi penarikan modal dari usaha itu tidak kena pajak dan tidak dianggap pengeluaran. Yang kedua gaji. Gaji itu, pengertian gaji kan berarti jumlahnya harus sama dong. Gak mungkin misalnya bulan ini saya gaji pemilik 1 juta, padahal saya ownernya sih, harusnya ada gajinya, tetap ada hitungan gaji. Ya ini adalah menjadi masalah di beberapa UMKM juga, bahwa pemiliknya tidak digaji. Dan kata dia kalau misalnya bulan ini saya kasih ada gajinya, perhitungan gajinya 1 juta, bulan depan 500.000. Jadi gak bisa seperti itu. Kalau bisa adalah jumlah yang sama setiap periode yang ditentukan. Jadi sama angkanya ya. Kemudian kalau dividen adalah pembagian sebagian persentase laba kepada para pemegang saham. Ini juga kalau perusahaan besar itu sebenarnya dividen tetap dibagikan untuk pemilik perusahaan. Jadi tetap dihitungkan bahwa pengusaha itu, tadi kan kesalahan fatal adalah pengusaha tidak memiliki gaji, tapi seharusnya adalah pengusaha atau pemilik itu menjadi hitungan dalam penggajian. Sehingga saya bekerja tidak hanya dapat dari laba yang dari perusahaan yang saya jalankan, kan prinsipnya adalah nanti juga dapat laba, berarti nanti saya juga dapat laba, kemudian nanti saya juga dapat keuntungan. Tidak seperti itu, tapi jadi dikaitkan sama alokasi gaji juga diperhitungkan.